Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Lona, spesialis farmakologi klinik, salah satu dosen di Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya. Saat ini, saya akan menyajikan gambaran mengenai salah satu topik perkuliahan yang saya ampu dengan judul Farmakologi Sistem Saraf Otonom. Salah satu materi perkuliahan saya ini adalah farmakologi sistem saraf otonom yang diperuntukkan bagi mahasiswa program studi sarjana kedokteran tingkat 2 yang sedang belajar di blok kardiovaskular, terutama untuk mempelajari farmakologi sistem saraf otonom. Durasi perkuliahan untuk materi ini adalah 2 kali 50 menit, dan beberapa topik pembahasan pada kuliah farmakologi sistem saraf otonom adalah farmakologi obat kolinergik, obat antikolinergik, obat adrenergik, obat anti-adrenergik, obat penghambat neuromuskular, dan obat ganglion. Di akhir perkuliahan, saya juga akan memberikan kuis dengan beberapa pertanyaan pilihan ganda supaya dijawab oleh mahasiswa. Melalui kuis tersebut, saya bisa melakukan evaluasi terkait pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah saya berikan. Berikut adalah contoh beberapa pertanyaan dari kuis yang umumnya saya berikan kepada mahasiswa apabila saya memberikan materi perkuliahan berjudul Farmakologi Sistem Saraf Otonom. Di awal perkuliahan Farmakologi Sistem Saraf Otonom, terlebih dahulu saya memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai gambaran umum dari sistem saraf serta posisi atau kedudukan sistem saraf otonom yang berkorelasi dengan fungsi atau farmakologi sistem saraf otonom. Sistem saraf secara konvensional dibagi menjadi susunan saraf pusat dan sistem saraf perifer yang terdiri dari jaringan neuron yang berada di luar susunan saraf pusat. Bagian motorik atau eferen dari sistem saraf dapat dibagi menjadi 2 subdivisi, yaitu autonomik dan somatik. Subdivisi somatik terutama berkaitan dengan fungsi yang dikontrol oleh kesadaran, misalnya gerakan pernapasan dan juga postur tubuh. Sistem saraf otonom umumnya tidak bergantung atau autonomi, yaitu aktivitasnya tidak berada di bawah kontrol kesadaran secara langsung. Sistem ini atau sistem saraf otonom terutama berkaitan dengan fungsi visceral, seperti curah jantung, aliran darah ke berbagai organ, dan sistem organ gastrointestinal atau saluran cerna yang penting untuk kehidupan. Sistem ini akan membantu mengatur tekanan arteri, motilitas, sekresi gastrointestinal, pengosongan kandung kemih, proses berkeringat, serta suhu tubuh. Saat perkuliahan, saya juga akan menyampaikan kepada mahasiswa target pembelajaran yang harus tercapai setelah mereka mempelajari materi farmakologi sistem saraf otonom. Antara lain adalah mahasiswa harus mampu menyebutkan 3 jenis reseptor kolinergik dan lokasinya. Mahasiswa juga harus mampu menyebutkan efek asetilkolin terhadap berbagai sistem organ. Mahasiswa harus mampu menyebutkan 2 obat kolinergik langsung dan tidak langsung, serta menjelaskan efeknya. Mahasiswa harus mampu menyebutkan 3 obat antikolinergik dan efek utamanya.
Lalu harus mampu menyebutkan efek samping yang sering ditemui pada penggunaan obat kolinergik dan antikolinergik, mengetahui fungsi ujung saraf adrenergik dalam mengeluarkan dan menginaktifkan norepinefrin, menyebutkan 3 jenis reseptor adrenergik, lalu menjelaskan kerjanya, menjelaskan aktivitas neurotransmitter epinefrin dan norepinefrin pada reseptor alfa dan beta, menyebutkan 3 agonis alfa adrenergik, lalu menjelaskan efek farmakologi serta indikasinya. Lalu, mahasiswa harus mampu menjelaskan 3 agonis beta adrenergik dan menjelaskan efek farmakologi serta indikasinya, dan mahasiswa harus mampu menyebutkan 3 obat adrenergic blocker dan menjelaskan efek farmakologi serta indikasinya. Terima kasih untuk atensinya. Berikut adalah sedikit gambaran salah satu materi dari perkuliahan saya yang berjudul Farmakologi Sistem Saraf Otonom.